Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari sosiologi kelas 3 tentang perubahan sosial. Dalam perubahan sosial akan ada teori-teori. Teori itu apa? Alasan-alasan terjadinya perubahan sosial itu. Yang pertama teori evolusi, kedua teori siklus, ketiga teori fungsionalis, keempat teori konflik. Kita pahami satu-satu. Teori evolusi, yaitu masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arahan tahapannya. Manusia bergerak dalam satu garis linear apa? Lurus, menuju ke titik tertentu. Contohnya, masyarakat dari primitif ke tradisional ke masyarakat modern. Kedua, teori siklus. Siklus itu apa? Perubahan sosial yang bagaikan roda berputar. Kemajuan kemundurannya sebuah peradaban merupakan bagian sifat alami yang tidak dapat dikendalikan. Siklus. Contohnya apa? Model baju. Ada yang baju yang sudah lama, sekarang tren lagi, itu berarti teori siklus perubahan. Fashion. Ketiga, teori fungsionalis. Teori fungsionalis menekankan pada perubahan fungsi-fungsi dalam lembaga sosial. Sebuah lembaga tidak akan bertahan kecuali dalam berguna bagi masyarakat. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur tidak berfungsi. Berarti fungsionalis siapa? Ketika fungsi-fungsi tidak berjalan, maka mengalami perubahan. Contohnya apa? Contohnya, kalian memiliki sepeda motor untuk berangkat sekolah. Tetapi dalam waktu hari itu, motor Anda tidak berfungsi. Maka ada perubahan nggak? Pasti. Biasanya kalian berangkat jam 7, karena motornya mogok, fungsi motor kendaraan sebagai transportasi tidak berfungsi. Maka berangkatnya akan terlambat. Ketiga, teori konflik. Konflik menurut Marx. Ketidakadilan atau ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Konflik akan mempengaruhi perubahan itu sendiri. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada prosesnya, ukuran, sifat, sisi kemajuan, dan kecepatan berlangsungnya. Prosesnya, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Seperti contohnya pembangunan jalan raya direncanakan. Berdasarkan ukuran perubahannya, ada perubahan besar, ada perubahan kecil. Seperti halnya potong rambut kalian. Kalian memotong rambut, ada perubahan besar atau kecil dalam masyarakat. Ketiga, sifat perubahannya. Ada yang struktural, ada yang proses. Contohnya apa? Adanya perubahan fenomena pemilihan presiden. Itu perubahan apa? Struktural atau proses? Bisa struktural, bisa proses. Sisi kemajuannya, ada perubahan progres, ada regres. Bedanya apa sih progres sama regres? Progres itu kemajuan yang membawa hal yang baik. Kalau regres, dia mengalami kemunduran, lawan katanya. Berdasarkan kecepatannya, ada evolusi, ada revolusi. Contohnya apa kalau evolusi? Contohnya kalau evolusi perkembangan manusia. Kalau revolusi, contohnya apa? Orang desa hidup di kota, maka akan mengalami perubahan yang secara cepat. Dampak dalam perubahan, ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Di sini dampaknya positif, efisiensi dalam kehidupan, modernisasi, kesejahteraan meningkat, integrasi, reorganisasi, transformasi. Dampak negatifnya apa? Disorganisasi, cultural shock, cultural lag, anomi, peningkatan tindakan kriminal, pudarnya solidaritas sosial, pencemaran lingkungan, marginalisasi. Nah, dari beberapa yang tadi, silahkan ada yang ditanyakan.